Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama di tempat ini untuk mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk datang bersama-sama untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu mohon ya Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus dalam menyampaikan firman-Mu ini, sehingga dalam menyampaikan firman-Mu ini jemaat-Mu diberkati, terlebih khusus menyenangkan hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini yang saya telah persiapkan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jika jemaat Tuhan yang sudah membacakan, mari memperhatikan. Jika jemaat Tuhan telah mendapatkan, mari kita memperhatikan dan saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin atas firman Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar di bawah satu tema, dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, ini merupakan suatu penekanan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia mengenai pembenaran dalam Kristus. Dan pembenaran itu datang melalui iman serta berubah moral. Kita, orang benar, hidup, bertindak melalui iman, dan hidup dengan kepercayaan kepada Allah dan berjalan di jalannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, arti benar dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah sesuatu sebagaimana adanya yang seharusnya. Betul, tidak salah. Contohnya, apa yang dikatakan itu benar. Apa yang dikatakan itu benar. Sedangkan kata iman dalam Kamus Bahasa Besar berarti keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah. Jadi dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi dibenarkan oleh iman, kita hidup di dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Dan dapat menyadarkan kita untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita atau dalam aktivitas kita setiap hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, iman yang diperlukan atau dimantapkan dalam kehidupan kita, dalam kelakuan kita, dalam setiap perbuatan dan ketaatan yang akan dibangun dalam iman atau dalam kedaulatan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang sanggup menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sampai pada kesudahan kita menerima hidup yang kekal di surga. Itu Paulus menggambarkan.
Setiap orang Kristen atau orang percaya harus memahami dengan baik bagaimana kita dibenarkan dalam Kristus. Melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama dibenarkan oleh iman. Yang pertama, kita telah disalibkan dengan Kristus. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu dibenarkan oleh iman. Yang pertama, kita telah disalibkan bersama Kristus. Itu di dalam ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di sini kata disalibkan dari kata dasar salib yang dalam bahasa Yunani disebut starios, yang artinya alat penghukuman. Sedangkan dalam King James Version yaitu I make life, yang artinya kekuatan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata disalibkan dalam Kristus atau bersama Kristus artinya bahwa kita hidup dengan kekuatan Kristus semata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, disalibkan bersama Kristus itu bukan berarti kita betul-betul disalibkan di kayu salib bersama dengan Kristus, melainkan dosa kita yang disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita merenungkan penderitaan Kristus di kayu salib, membuat kita berpikir, kenapa bukan saya yang disalib? Kenapa hanya Tuhan sendiri yang menanggung dosa kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah kasih Tuhan kepada kita. Ia rela menanggung semua dosa kita di atas kayu salib yang seharusnya kita tanggung sendiri. Tetapi Tuhan mempunyai kasih sehingga Ia mampu, sehingga Ia mau merelakan dirinya menanggung dosa-dosa kita. Tentu kita sebagai manusia tidak bisa berusaha untuk bagaimana supaya kita bebas dari dosa, dan hanya Kristus sajalah yang bisa membebaskan kita dari dosa. Hanya Kristus sajalah yang bisa membebaskan dari dosa. Karena hanya Kristus yang mempunyai kuasa. Dan kita menerima iman ketika kita percaya. Kita telah belajar pertama, yaitu kita telah disalibkan dengan Kristus. Sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu karena Kristus hidup di dalam kita. Karena Kristus hidup di dalam kita. Itu di dalam ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman karena Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat yang ke-20 B, hidup. Kristus hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, saudara, serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam ayat ini mengatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang kuhidupi, melainkan Kristus di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman.
Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam bahasa Yunani, kata hidup adalah sao. Das yang artinya hidup. Yang artinya hidup. Sedangkan dalam King James versionnya itu life. Life yang artinya juga sama dengan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita dan diam di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Kristus hidup, kita berarti bahwa Kristus hidup dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hidup kita ini perlu dikontrol sepenuhnya oleh Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Jadi kita harus menjalani kehidupan di dalam iman, kepercayaan kita kepada Yesus. Bukan menjalaninya menurut kehendak kita atau kemauan kita sendiri. Tetapi di dalam iman kepada Kristus, berarti hidup di dalam Kristus, kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman sepenuhnya kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dikasihkan kepada kita, dan kita harus taat kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan, sama halnya ketika kita sama halnya seorang kaya mempunyai majikan, ya. Sama halnya seorang kaya mempunyai majikan. Ketika dalam suatu rumah dan tuan rumah tersebut memiliki seorang pembantu, ketika sang pembantu ini memberikan dirinya kepada tuannya untuk menjadi pembantunya, jadi otomatis tuan atas rumah tersebut berkuasa atas si pembantu ini. Jadi apa yang disuruhkan oleh pembantu ini akan dituruti karena mempunyai tuan. Apa yang disuruhnya oleh pembantu ini akan dibuat karena dia sangat patuh kepada tuannya tersebut. Jadi apa yang disuruhkan oleh tuannya harus dilakukan karena ada tuan rumah yang mengontrol si pembantu ini dalam melakukan pekerjaan setiap hari. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan Dia sudah ada di dalam kita, kita harus taat terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kita sendirilah yang memberikan diri kita kepada Kristus melalui iman kita kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita harus menjalani kehidupan kita dalam iman kepadanya. Karena Kristus sudah ada di dalam kita. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan,
Kristus sudah di dalam kita dan dia diam di dalam kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, mari kita menjadikan diri kita hanya berpusat kepada Kristus, Sang Pemberi anugerah yang kekal. Jangan karena kemauan kita mau melakukan itu. Tetapi mari kita jadikan hidup ini berguna bagi Kristus dan taat kepada Kristus, karena Dia yang telah memberikan anugerah yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kadangkala kita berpikir ketika kita melakukan bahwa ini adalah kemampuan kita, bahwa ini adalah kekuatan kita dalam melakukan itu. Tetapi mari kita lakukan itu dengan ketaatan dan penuh pengharapan kepada Tuhan, karena melalui iman kita harus dibenarkan. Bukan karena kekuatan kita atau perbuatan kita dibenarkan oleh Kristus, tetapi karena kita dibenarkan karena iman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita dibenarkan bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan kita atau kelakuan kita baik terhadap sesama atau terhadap Tuhan, tetapi karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah disalibkan dengan Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Jadi kita harus memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup di dalam Kristus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita dibenarkan karena iman, bukan untuk melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena iman. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Sungguh besar ya Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami telah pelajari bersama-sama. Kiranya apa yang kami telah pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, kami boleh aplikasikan dalam langkah kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampunlah segala dosa kami ya Bapa, baik melalui tingkah laku, melalui perkataan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kelanjutan kehidupan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.